Karena kemarin ada penjelasan mengenai skillatus, tidak agak terpotong. Selanjutnya yang bagian kedua mengenai gempa tektonik. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai jenis dan jenis gempa, kemudian penyebab gempa. Di bagian penyebab gempa itu ada gempa vulkanik yang perlu Anda ketahui bahwa tidak kita pelajari dalam gempa engineering atau teknik gempa. Ya. Karena alasan yang bisa diduga terjadinya gempa vulkanik. Kemudian dampak ke struktur gedung khususnya itu kecil karena getarannya adalah tidak besar, 4-5 skala Richter. Kemudian fenomena orang tidak mungkin ya membuat atau membangun gedung tinggi itu di kawasan gunung berapi. Yang kita pelajari adalah gempa tektonik. Gempa ini terbalik sifatnya, ada karakteristiknya ya. Jadi karakteristiknya itu adalah hal yang menyebabkan kita mengapa harus belajar gempa tektonik itu adalah satu, waktu terjadinya gempa ini dia berlangsung dalam waktu yang singkat. Kemudian belum dapat diprediksi, kejadiannya itu belum bisa diprediksi ya. Kapan terjadi? Nah, bisa terjadi suatu waktu. Kemudian kalau dia terjadi, tidak lama, cuma hitungan detik ya. Sangat singkat, tapi dampak yang ditimbulkan itu luar biasa. Jadi menimbulkan bencana, pertama di sisi struktur itu menimbulkan kerusakan yang hebat, bahkan keruntuhan pada struktur, bagi mereka yang merencanakan struktur yang tidak memperhatikan kegempaan. Kemudian ada gempa susulan. Susulan ini dia bisa terjadi lagi dalam waktu yang interval yang tidak lama. Dan kekuatannya biasanya lebih kecil dari gempa utama. Tapi tetap berbahaya. Kemudian lokasi, tempat kejadiannya juga kapan tidak tahu. Jadi episentrumnya atau hiposentrumnya kita tidak bisa tahu. Bisa jadi kedua kemungkinan hiposentrum pusat gempanya ini. Pusat gempa ini bisa terjadi di daratan. Seperti gempa Jogja, gempa Papua, dan sebagainya. Tapi bisa juga terjadi di lautan. Yang terangkat gempa Aceh, yang menimbulkan dampak tsunami bagi wilayah Aceh dan sekitarnya. Sehingga kita pelajari, apalagi ini tidak bisa dicegah. Tapi bagi kita sebagai seorang insinyur, teknik sipil, dampak yang ditimbulkan bisa kita minimalkan. Satu solusi yaitu merencanakan struktur tahan gempa, yaitu tidak boleh runtuh tapi boleh terjadi kerusakan yang bisa. Itu dampak minimal yang bisa kita desain untuk menghadapi gempa tektonik. Kemudian, nah ini adalah tadi gempa tektonik itu kan saya bilang kemarin bahwa gempa yang terjadi karena benturan dua lapisan. Dua lapisan di permukaan bumi yang kita sebut dengan plate. Bahasa Indonesianya lempeng. Lempeng itu bisa ada di daratan. Kita sebutnya lempeng kontinental atau lempeng benua. Kemudian bisa saja di samudera oceanic. Ini fenomena alam membuat lempeng ini karena sifatnya itu selalu bergerak, dan pergerakannya itu sudah terpetakan menurut jalur atau menurut tracing line tertentu. Nanti kita tunjukkan bagaimana lempeng ini mempunyai peta pergerakan. Itu fenomena alam ya. Nah, bila suatu saat dua lempeng ini berbenturan, di daerah pertemuan lempeng ini kita sebut dengan sesar. Ya. Sesar adalah daerah pertemuan lempeng. Jadi di sesar itu potensi terjadinya benturan dua lempeng.
Nah, ketika terjadi benturan ini, maka titik benturannya kita sebut dengan hipocentrum. Daerah pertemuannya adalah kita sebut dengan sesa. Batas lempengnya kita sebut dengan sesa. Titiknya kita sebut dengan hipocentrum. Pusat gempanya kita sebut hipocentrum. Akan terjadi pelepasan energi yang cukup besar, disertai dengan ledakan letusan, tapi jauh di bawah permukaan bumi. Tidak kita dengar letusan itu. Fenomena menarik bagi kita adalah kemudian timbulnya adanya gelombang gempa. Gempa ini merambat dengan kecepatan tertentu menuju ke atas, menuju ke segala arah. Salah satunya ke permukaan bumi. Di permukaan bumi inilah kemudian kita rasakan sebagai suatu getaran. Salah satu saja efek dari gempa tektonik timbul getaran pada gedung. Tapi sesungguhnya banyak juga sebab akibatnya, yaitu misalnya terjadinya patahan, retakan, longsoran, kemudian liquefaction atau berubahnya sifat tanah yang dilalui dari keadaan tanah padat kemudian menjadi tanah yang berubah cair. Jadi kita akan lihat penjelasan di belakang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lempeng. Nah, ini adalah lapisan bumi. Lapisan bumi yang orang sudah tahu, mungkin Anda baru lihat. Saya akan menjelaskan mengenai yang paling di dekat kita, yaitu permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi itu ada lapisan yang warna coklat muda dan coklat tua. Yang coklat muda ini namanya oceanic crust. Crust itu ada lapisan tipis, kerak bumi. Kerak bumi yang melalui lautan. Itu namanya oceanic crust, minus 8.000 dari permukaan laut. Kemudian di daratan ada namanya continental crust. Ini sekitar minus 20 sampai dengan 70.000. Minus 20 sampai 70 km dari permukaan daratan. Ingat, crust adalah kerak bumi, jadi lapisan terluar dari permukaan bumi. Nah, kemudian di bawah crust ini ada yang disebut dengan lempeng, mantel. Mantel ini bahasa Indonesianya plat, lempeng, sama lempeng. Lempeng ini terbagi menjadi dua. Jadi sampai dengan minus 2.900 km di bawah permukaan laut. Lempeng ini terbagi dua, upper mantle atau lempeng atas dan lempeng bawah. Lempeng atas itu minus 700 elevasinya, dan lempeng bawah itu min 2.900. Nah, ini lempeng lah yang menyebabkan adanya gempa tektonik yang bergerak aktif sesuai dengan jalurnya. Kemudian tambahan di bawah lempeng ini namanya inti luar, outer core, di luar bumi. Itu sampai minus 5.270. Kemudian yang terakhir, yang paling dalam dari bumi namanya inner core, inti dalam. Ini sampai minus 3. Jadi dari minus 52 sekian menjadi sampai dengan minus 637. Tentu saja di lempeng-lempeng ini tidak ada kehidupan secara biologis. Ya. Hidup, hewan, tidak ada semuanya. Yang ada justru mineral-mineral yang ada, kemudian gas, uap dengan suhu tinggi, dan sebagainya. Mineral besi, mineral ferrum, silikat, kapur, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan saja pondasi dalam dari suatu sistem gedung, pondasi dalam, itu kalau di Surabaya itu kan sekitar 20 sampai 30 meter. Minus 30 meter. Jadi tentu saja sangat jauh dari minus 8.000, ya, minus 8.000 meter atau 8 kilometer. Perbandingannya ya. Kemudian pondasi dalam di Malang itu sekitar 15 meter. Sangat jauh dari 8.000 meter.
Bisa Anda bayangkan ini secara melintang atau section, cross section. Sekarang kita perhatikan di upper mantle ini, lempeng atas ini, itu terbagi dua lagi. Ya, Anda lihat lempeng atas terbagi dua. Nah, seperti ini. Nah, ini lempeng atas yang minus 8 sampai dengan 700 tadi, lempeng atas itu terbagi dua. Selain keras, selain oceanic keras, kemudian ada continental keras ini, itu juga ada yang namanya lithosphere. Jadi lithosphere ini lempeng kaku minus 100, kemudian ada dua asthenosfer yang warna ungu ini, ungu, jingga ya, jingga dengan warna coklat ini. Lithosphere, jadi lapisan lempeng ini kaku, jadi seperti kerak ya, atau seperti patahan-patahan yang kaku. Kemudian asthenosfer ini cair. Jadi fenomenanya litosfer ini mengambang atau terapung-apung di atas lapisan cairan ini, lapisan cair ini. Nah ini bergerak, mungkin hanya gambar ya. Nah, litosfer yang terapung-apung di atas asthenosfer ini bergerak. Ini kan satu lapisan lempeng ya, lapisan lempeng A. Dia punya litosfer dan asthenosfer. Kemudian nanti akan bertabrakan dengan lempeng B. Jadi yang bertemu dan bertabrakan itu adalah litosfer sama asthenosfer, lapisan A, lapisan lempeng A dengan lapisan lempeng B pada suatu titik tertentu yang disebut dengan nanti pusat gempa atau hiposentrum. Baik, untuk membuat gambaran bagaimana posisi lempeng, saya tunjukkan videonya. Anda perhatikan pelan-pelan. Saya pakai mati-matikan sehingga saya jelaskan nanti Anda paham. Karena kalau pakai gambar ini Anda tidak bisa menghadapi atau memahami mengenai lempeng ini di dalam permukaan bumi. Ini adalah video hasil visualisasi dari beberapa orang yang membuatnya. Jadi ini permukaan bumi yang biru atau ini. Nah ini Anda lihat ini adalah keras. Bisa dilihat tuh keras, keras. Keras itu adalah kerak bumi. Nah, di dalamnya ini lempeng ya. Kita akan lihat detailnya nanti. Bisa lihat gambar ini, Mas? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Jadi ini keras, keras. Kalau di bawah lautan dia sekitar 20 meter, 20 sampai. Kemudian di dalamnya itu ada, di bawahnya ada lempeng. Nah lempeng yang atas ini nanti dikaku, terbagi dua, litosfer kaku, kemudian asthenosfer lebih cair. Cairan yang lebih cair ini kemudian menompang litosfer untuk melakukan pergerakan lebih lanjut. Ini lempeng ya. Ini litosfer, yang ini lebih putih ini keras. Kemudian yang coklat ini lempeng litosfer. Ini adalah asthenosfer yang cair tadi, yang cair yang ini. Jadi ini keras, kemudian yang kaku ini litosfer, kemudian ini asthenosfer yang bergerak. Jadi yang cairan, yang berupa cairan yang tentu saja banyak gas dan cairan yang bersifat tinggi. Sudah bisa diperhatikan? Ulang, ini permukaan bumi, kemudian yang ini keras, tahu keras Mas? Sudah lihat keras? Kemudian di bawahnya lempeng ada dua, lempeng litosfer, kemudian ini lempeng asthenosfer. Paham? Paham? Pak. Jadi dia bergerak ya, bergerak.
Nah, ini keras, kemudian ini lempeng litosfer, nah ini astenosfer. Ini lempeng A, ini lempeng B. Paham? Lempeng A, ini lempeng 1, ini lempeng 2, bergerak menurut lintasan tertentu. Kalau tidak terjadi tabrakan, tidak ada masalah. Nah, daerah pertemuan ini namanya sesar. Paham? Daerah pertemuan dua lempeng namanya sesar. Kalau dia bergerak, apakah harus terjadi tabrakan? Belum tentu. Belum tentu terjadi tabrakan atau benturan. Kalau begini tidak terjadi benturan. Tidak terjadi benturan karena tetap jalan. Seperti sepeda motor, bisa saja terjadi serempetan, bisa saja tidak terjadi. Kalau terjadi serempetan, maka akan terjadi kecelakaan. Kalau di lempeng terjadi benturan, akan terjadi ledakan dan pelepasan energi yang hebat. Disertai rambatan gelombang, kita rasakan seperti itu. Ini lempeng A, ini lempeng B. Sudah paham semua? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah pertanyaan? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Benar, Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa penyebab gempa tektonik, Anda sudah mempunyai jawaban dengan membuat visualisasi pergerakan lempeng di bawah permukaan bumi. Tidak semua orang bisa mendapatkan video dan menyaksikan video lempeng ini secara eksklusif. Ya. Hanya Anda, Pak. Oke, lanjutkan ya. Jadi tabrakan dua lempeng. Orang sebut lempeng tektonik, yaitu satu lapisan tertentu di bawah permukaan bumi yang menyebabkan terjadinya pelepasan energi. Karena dua bertabrakan pasti ada energi yang dilepaskan. Energi. Serta letusan kuat dan perlambatan gelombang gempa ke permukaan bumi. Di permukaan bumi kita rasakan sebagai suatu getaran kuat. Lempeng tektonik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu keras, kemudian litosfer, dan astenosfer, yang merupakan klaster dari lempeng atas atau upper mantle. Yang lempeng bawahnya itu tidak berpengaruh. Bawahnya tidak. Jadi kalau pusat gempanya itu terjadi pada kedalaman -8 sampai dengan -700 ini, -400, sekitar -400 ya. Jadi maka potensial terjadi gempa tektonik yang hebat. Yang kita bilang tadi itu 100 sampai 300 kan. Yang gempa dangkal ya. Kurang dari 100 di bawah permukaan bumi. Jadi di sini sampai di keras. Ya. Jadi gempa dangkal itu pusat gempanya ada di keras. Tapi kalau gempa menengah, ini pusat gempanya ada di batas bawah dari astenosfer. Nah, kalau ini jatuh di lempeng bawah, di lower mantle. Jadi sangat dalam kali ini. Dan kita tidak bisa merasakan getaran. Kecil sekali. Yang hebat itu kalau kurang dari 100. Anda lihat kalau kurang dari 100 pusat gempanya, itu berarti ada di sini, ada di ini 20 sampai 70-an. Jadi ada di keras, bisa di astenosfer atau litosfer. Di sini, jadi kurang dari 300 itu pusat gempanya ada di sini. Benturan lempengnya itu ada di daerah sini.
FPA dan FPA itu berbenturan di titik-titik di mana terjadi di daerah upper mantle atau atmosfer bisa, atau crust bisa. Itu gempa dangkal yang hebat, pasti kekuatannya sangat besar. Tapi kalau misalnya gempa sedang 300 sampai 700, ya tidak terlalu besar gempa. Kalau misalnya lebih dari 700, ini gempa ringan atau gempa kecil, karena pusat gempanya ada di lebih dari 700. Jadi berbawah. Oke. Oke, sekarang lanjutkan. Nah, ini komposisi unsur kimia di lapisan permukaan bumi. Anda lihat di sini, keras itu ada unsurnya apa, mineral Fe, Mg, dan sebagainya, outer core, dan inner core. Inner core ini hampir semuanya besi, Mas. Jadi ferrum dan nikel. Jadi padat sekali di bumi ini. Ya. Bukan cairan, padat sekali. Logam besi dan logam nikel. Ya. Kalau di keras, masih katakanlah di keras ini, yang saya kasih kuning ini lebih lunak karena lapisannya itu bukan saja semuanya besi, ada unsur silikat, ferrum, magnesium dan sebagainya. Seperti tanah ya, tanah padat. Kalau ini kan besi di inner core. Kalau dari petanya ini, nah ini petanya, ini mungkin juga hal yang baru. Tolong diperhatikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah membuat dan menciptakan fenomena alam yang luar biasa. Bahwa bumi itu terdiri dari banyak lempeng yang aktif bergerak. Jadi ini bukan hasil karya manusia, ini adalah fenomena alam. Kalau kita lihat secara mendatar, bumi secara mendatar, itu seperti ini. Jadi benua, Anda lihat benua Amerika ini, yang warna pink ini, kemudian benua Asia itu seperti ini, yang berwarna kuning, kemudian pink ini, kemudian ini benua Amerika Utara, ini adalah Amerika Selatan. Ini Australia, ya Anda lihat di sini. Karena mau saya jelaskan dengan melihat posisi negara kita. Anda perhatikan yang saya lingkari ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah lihat? Sudah? Sudah, Pak. Nah, kemudian saya mau mengajak Anda untuk melihat ini dalam keadaan bulat. Bumi itu bulat. Jadi erosion plate dengan ini nyambung. Kalau bulat kan nyambung kan? Paham? Paham? Bertemu kan? Jadi mempelajarinya dengan keadaan mendatar, tapi membayangkannya dalam keadaan bola dunia bulat. Kemudian Anda juga lihat di sini bahwa Australian plate ini warna ini nyambung ke sini. Jadi ini batas-batas nyambung. Jadi ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Terus kedua, ada garis-garis hitam. Garis hitam. Contoh misalnya garis hitam ini. Nah ini tracing line. Tahu tracing line? Tracing line itu kalau kita kenal di dunia balapan. Itu sebagai lintasan balapnya. Tahu tracing line? Ya. Atau jalur dari pergerakan lempeng ini sudah tertentu. Jadi Anda perhatikan ini. Yang warna coklat muda lah. Anda lihat sini. Ya, sudah perhatikan ini? Sudah diperhatikan? Nah, ini adalah pergerakan dari yang namanya Pacific Plate, lempeng Pasifik. Jadi lempeng Pasifik itu besar, dia lintasannya besar. Nah, Pacific Plate ini bertemu dengan beberapa lempeng yang bergerak aktif. Yang pertama di daerah sini, dekat Karibian sama Amerika Selatan, itu namanya
Cocos Plate, lempeng Cocos, ini kecil. Kemudian Juan de Fuca Plate, lempeng Juan de Fuca. Kemudian Nazca Plate. Kemudian Antarctica Plate, yang warna biru ini. Ya, kemudian dia bertemu dengan Australian Plate, lempeng Australia. Kemudian dia berpapasan dengan lempeng Filipina, sebelah kiri ini. Kemudian dia bertemu dengan North American Plate, sebelah utara ini. Ya. Dan seterusnya. Tetapi lempeng Pasifik ini tidak bertemu dengan lempeng Eurasian. Tidak bertemu dengan Arabian Plate. Tidak bertemu dengan African Plate dan sebagainya. Tidak bertemu dengan Indian Plate. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi tidak mungkin ada tabrakan dua lempeng antara Pacific Plate dengan Arabian Plate. Tidak mungkin. Karena tracing line-nya beda. Yang satu ke Surabaya, yang satu ke Madiun. Kan beda. Kalau kita dari Malang. Tidak mungkin tabrakan, kan? Yang bertabrakan itu kemungkinan ya lempeng Malang, lempeng Singosari, lempeng Pelawang, lempeng Surabaya, ya, lempeng Pasuruan itu kemungkinan bertabrakan, ya, karena lintasannya di suatu titik itu berpapasan atau bertemu, Pak. Sudah bisa bayangkan ya, Pak? Nah, sekarang kita lihat Indonesia, negara kesatuan kita ini. Anda coba sebutkan ke saya, berapa lempeng yang mengapit di negara kita? Yang melintas di sekitar negara itu kita itu berapa lempeng? Jadi bayangkan negara kita itu dalam teori bola bulat, itu di titik ini, kemudian Anda lihat berapa lempeng yang bergerak mengelilingi negara kita. Berapa lempeng? Silakan sebut. 3, Pak. Coba sebutkan 3 tuh. Eurasia, Australia, dan Pasifik, Pak. Halo? Lempeng Pasifik, lempeng Australia, sama Eurasia, Pak. 3. Ada yang lagi pendapat lain? Jawaban lain? Sama Filipina. Ya, ada 4. Jadi bersama Philippine Plate. Paham? Ya, jadi ada 4, yaitu di utara namanya Eurasian Plate, kemudian di sebelah barat, sebelah timur ini ada Philippine Plate sama Pacific Plate, kemudian di selatannya ada Australian Plate. Ya. Jadi ada 4. Hanya catatan, Philippine Plate ini tidak aktif. Jadi pergerakannya, jadi ada lempeng itu yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ya. Ada lempeng mati, ada. Cuman suatu lintasan saja, tapi dia tidak bergerak. Kalau bergerak tidak terlalu cepat. Sementara yang aktif sekali, ada 3, Eurasian, Pasifik, sama Australia. Khususnya di Indonesia, yang paling aktif itu yang dari utara, tuh Eurasian, yang kemungkinan berbenturan, itu lempeng Eurasia sama lempeng Australia. Sehingga tidak mengherankan di suatu saat tertentu, dahulu dan mungkin kemudian hari ketika Anda baca suatu gempa tektonik terjadi di Indonesia, itu orang sudah tahu bahwa penyebabnya adalah benturan keras antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Itu sekitar 90%. Fenomena kejadian benturan ini menyebabkan gempa di Indonesia. Jarang karena tabrakan dengan Pacific Plate sama Philippine Plate. Paham? Ini catatan riwayat waktu gempanya ya. Tapi kalau secara peta memang ada 4, tetapi riwayat kegempaan Indonesia itu terbukti dapat 90% disebabkan karena tabrakan dua lempeng antara Eurasian Plate sama Australian Plate. Paham? Paham? Sudah banget ya? Paham, Pak. Jadi itu ya, mengenai lintasan lempeng tektonik yang secara fenomena alam itu sudah terpetakan dan sudah dipahami oleh mereka yang bergerak di bidang atau di profesi seismolog atau seismologi. Sekarang kita lihat berikutnya mengenai yang tadi saya bilang, Anda lihat video tadi bahwa
Nah, ini Anda lihat, ini hasil dari suatu pengambilan gambar dari satelit, ya, pengambilan gambar dari satelit yang menunjukkan dalam keadaan bola dunia dari lempeng-lempeng tadi itu. Nah, ini lempeng nih Mas, nah, lempeng. Ini lempeng. Bisa diterima ya, garis-garis ini. Bisa diterima nih? Ya. Ini gambar nyata Mas, gambar sesungguhnya dari pengambilan gambar dari satelit itu bisa menunjukkan adanya lempeng-lempeng di daerah apa bagian-bagian tertentu. Ini keras, tadi ini keras. Ya. Oke, sekarang kita akan baca ini secara cepat karena tadi saya sudah jelaskan. Bumi mempunyai lapisan tertentu yang disebut dengan lempeng. Lempeng terdiri dari lempeng kaku, litosfer, dan tidak kaku. Lempeng kaku terapung di atas litosfer. Di lempeng litosfer itu ada yang aktif, ada yang tidak bergerak. Tidak aktif seperti tadi yang saya bilang Philippine Plate, itu tidak bergerak. Nah, lempeng ini selalu bergerak mengikuti lintasan tertentu dan telah dipetakan yang tadi saya jelaskan. Daerah pertemuan dua lempeng itu disebut dengan sesar. Anda pernah kenal nama sesar? Pernah kenal? Istilah sesar? Jadi sesar itu ini, pertemuan antara dua lempeng itu semuanya sesar. Nah, ini sesar. Misalnya ini, nah ini sesar. Jadi lempeng Pasifik ini itu mempunyai sesar di sini saja. Yang lainnya ini sesar. Nanti sesarnya apa? Biasanya orang tidak kasih nama sesar Pasifik atau sesar Nazca. Nah, sesar ini melalui daerah mana? Jadi seperti di Indonesia itu ada sesar Sorong, sesar Palu. Jadi berdasarkan lokasi sesar itu, ya. Bukan berdasarkan nama lempengnya. Lempeng adalah nama besar, sesar adalah bagian dari lempeng. Jadi mungkin ini sesar. Yang jelas ini pertemuan dua lempeng namanya sesar. Saya tidak tahu ini sesar apa namanya. Kemudian di sini juga banyak sesar di Indonesia. Nah, tabrakan dua lempeng ini itu potensi terjadi di sesar, di pertemuan atau batas antara dua lempeng. Jadi kalau kita lihat gambar tadi, ya, saya putar. Ini saya bilang ini sesar, bisa dipahami? Jadi ini sesar, pertemuan dua lempeng ini. Bisa mengerti? Tapi ini bukan sesar karena tidak bertemu, ya. Bukan batas gitu. Batas. Batas garis lempeng. Jadi pertemuan garis lempeng dengan. Nah ini sesar, ini sesar. Bisa paham ini sesar ya? Jadi potensi tabrakan itu ada di sini, di pertemuan dua lempeng ini. Kalau di sini kan bukan pertemuan. Ini kan garis lempeng A, ini garis lempeng B. Pertemuan garis lempeng A dengan B namanya sesar. Bisa diterima? Bisa diterima? Ya, Pak. Coba. Oke, sesar ini potensi terjadinya benturan dua lempeng. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat rawan gempa karena dikelilingi oleh 3 lempeng aktif ya, karena Pasifik Filipina tidak aktif ya, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia atau Indo-Australia sama saja, kemudian lempeng Pasifik. Sehingga potensi terjadinya benturan antar lempeng itu sangat besar. Ini lempeng Indo-Australia, Anda lihat, ini secara gambar ya. Ini lempeng Eurasia, nah ini sesar. Ketika ini terjadi benturan, maka kemungkinan akan terjadi gempa. Kemudian titik benturan dua lempeng di sesar ya, itu disebut dengan hipocentrum. Nah ini disebut dengan hipocentrum atau fokus. Titik. Sekarang titik benturan. Kalau tadi pertemuan titik benturan, titik terjadinya persis
Sedangkan yang di permukaan bumi, nah, ini ada suatu gambar di mana nanti akan kita pelajari mengenai hubungan antara hipocentrum sama epicentrum. Jadi epicentrum nanti ditentukan, setelah ini saya jelaskan, tujuannya adalah untuk meletakkan stasiun seismograf, stasiun pencatat gempa. Jadi ada jarak tertentu, epicentrum, kemudian F ini adalah hipocentrum, H adalah kedalaman hipocentrum atau kedalaman gempa. Kemudian delta ini jarak epicentrum ke stasiun seismograf. Kemudian jarak D ini jarak miringnya atau jarak hipocentrum. Segitiga ini penting, Mas, untuk menggambarkan mengenai pemetaan pengukuran gempa. Itu harus ada stasiun pengukur gempa, stasiun seismograf, ya. Kemudian ada E, titik epicentrum, pusat gempa di permukaan bumi, yang tegak lurus dari hipocentrum F. H kecil adalah kedalaman dari gempa atau kedalaman hipocentrum. Sudah mengerti mengenai parameter dari gempa tektonik? Ini seismografnya nih. Ini seismograf, ini permukaan bumi, epicentrum, ini jaraknya adalah delta, ini H kecil, kemudian jarak ini ke sini namanya D besar atau jarak hipocentrum. Oke. Nah, mengapa terjadi gempa tektonik? Tadi saya sudah bilang bahwa terjadi benturan dua lempeng di mana litosfer yang relatif dingin dan kaku bergerak di atas litosfer, kemudian mereka berbenturan sehingga terjadinya pelepasan energi yang luar biasa. Nah, sekarang ada hal, ya. Dua lempeng ini bertemu di sesar. Nah, sekarang sifat pergerakannya itu ada tiga. Sifat pergerakannya itu ada tiga. Yang pertama adalah dua lempeng ini, lempeng A dan lempeng B ini saling menjauh. Saling menjauh, benturan tapi saling menjauh. Jadi dia tabrakan, kemudian mental. Tahu mental ya? Bahasa Indonesia tahu ya? Mental tahu ya? Mental tahu ya? Mental itu apa, Mas? Kita bisa ya? Mantul. Memantul, ya. Jadi tabrakan, terus kemudian mental, saling menjauh. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Itu namanya spreading, di beberapa buku namanya spreading atau divergent. Jadi kalau ada berita spreading, divergent itu jenis benturan yang saling menjauh. Kemudian yang kedua, saling mendekat, namanya colliding. Convergent, jadi pakai istilah spreading boleh, lawannya colliding. Kalau mau pakai istilah divergent, saling menjauh, maka kalau mendekat namanya convergent. Jadi spreading sama colliding itu versus, lawan. Kemudian divergent sama convergent itu lawan. Kemudian ada yang saling bergesek atau bergeser, namanya transform. Umumnya gerakan lempeng ini berlangsung lambat dan tidak terasa, berarti tidak ada benturan. Tapi kadang-kadang dia berlangsung cepat dan saling mengunci. Nah, kalau saling mengunci, terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus, sampai pada suatu saat lempeng tersebut tidak lagi kuat menahan benturan tersebut, sehingga terjadi pelepasan energi mendadak yang disertai dengan ledakan, yang dikenal dengan gempa tektonik. Ketika benturan terjadi, timbul getaran dan rambatan gelombang serta patahan. Gelombang ini menjalar menjauhi pusat gempa ke segala arah dalam bentuk gelombang gempa ke segala arah dalam bumi. Ketika mencapai permukaan bumi, maka dapat menyebabkan kerusakan, yaitu patahan, longsoran, dan sebagainya. Itu ya. Nah,
Tadi pertanyaannya, Anda masih ingat pertanyaannya, itu kan bagian ini kan pertanyaannya adalah di mana gempa tektonik potensial terjadi? Itu di sesar kan? Sesar dari lempeng tektonik. Di lintasan lempeng tektonik di bagian sesar. Paham? Sekarang yang kedua, itu adalah di yang namanya lintasan ring of fire. Ring of fire adalah suatu istilah cincin di mana jadi ada suatu lintasan yang berbentuk cincin. Di dalam lintasan ini banyak terjadi gunung api yang setiap saat itu meletus, memuncarkan atau memancarkan api. Tadi seperti itu, memancarkan api seperti ini tadi. Ini. Nah nih, jadi di lintasan tertentu namanya ring of fire, ini fenomena alam juga ya, itu banyak gunung api yang sangat aktif, yang setiap saat itu memuncarkan atau memancarkan lahar ini, lahar dan api ini. Kenapa ada api dan lahar itu? Tadi saya kenapa nih gunung berapi itu memancarkan api? Nah ini karena adanya suatu gerakan dari astenosfer yang terjadi cairan yang panas itu bergerak ke atas, menembus ke atas. Ini peristiwa lain ya, ini peristiwa lain ini namanya peristiwa vulkanolog ya, bukan peristiwa tektonik. Jadi ada sebagian dari cairan astenosfer yang panas dan berupa cairan ini itu menembus ke atas. Ini menembus. Nah kebetulan kalau di sini ada gunung berapi, maka dia akan mengaktifkan gunung berapi ini untuk memancarkan lahar dan api. Ini mas. Nah, gunung-gunung yang begini itu ada di lintasan tertentu yang disebut dengan ring of fire. Ring of fire. Bisa dipahami? Ya? Ya? Nah, sialnya atau nasib malang itu dialami Indonesia. Indonesia adalah salah satu-satunya negara yang seluruh wilayahnya itu didalui atau dilewati oleh ring of fire. Maka tidak mengherankan Indonesia menjadi pusat gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Nah, gunung berapi ini suatu saat akan bisa menyebabkan gempa vulkanik. Dan gempa tektonik bila misalnya ledakan gunung apinya mempunyai getaran yang sangat kuat. Jadi itu kemungkinan terjadinya gempa tektonik itu ada di lintasan ring of fire. Kita baca keterangannya. Gempa tektonik juga sering terjadi di tempat-tempat tertentu, seperti pada sabuk lingkaran Pasifik, Circum-Pacific Belt. Ini namanya Circum-Pacific Belt atau sabuk lingkaran Pasifik. Tempat ini dikenal juga dengan istilah Ring of Fire karena banyaknya gunung berapi. Letusan gunung berapi yang terjadi karena adanya benturan lempeng yang menimbulkan aktivitas magma yang meningkat pada kawah gunung. Seperti gambar ini. Ya. Dia mau ditanyakan mengenai potensi terjadinya gunung berapi dan proses terjadinya gempa tektonik dan jenis tabrakan atau jenis benturan dua lempeng. Ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Pak. Nah, ini sudah lihat itu. Terlihat itu. Jadi ada tabrakan, kemudian saling menjauh, namanya adalah sliding, divergent atau spreading, kemudian saling mendekat, namanya colliding atau convergent, kemudian bergeser. Ini lempeng A, ini lempeng B. Ini yang warna orange asthenosfer, yang cair tadi, yang hijau itu ini warna litosfer. Jadi yang bertabrakan itu litosfernya. Oke. Nah, sekarang gempa tektonik itu penyebab kerusakan dan korban jiwa. Sudah sepakat? Pernyataan gempa tektonik merupakan penyebab kerusakan dan korban jiwa. Ini tanda tanya banyak. Anda sepakat? Sepakat. Apa? Sepakat tidak? Atau setuju enggak? Setuju. Sepakat. Kalau saya tidak sepakat, coba salah satu baca di sini. Siapa yang mau baca? Bahasa Inggris. Karina, baca Karina. Earthquakes don't kill people, some things do. Bahasa Indonesia gimana? Earthquakes don't kill people. Bahasa Indonesia bagaimana? Diterjemahkan seperti apa? Gempa tidak membunuh orang. Sama-sama. Lakukan sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, ya paham? Gempa tidak membunuh orang. Ada sesuatu yang terjadi. Paham? Ya, paham? Sesuatu itu siapa? Nanti kita akan jawab. Saya tunjukkan dulu bahwa memang gempa tektonik ini menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, tetapi gempa itu tidak membunuh orang. Ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu itu apa? Ini. Pertama adalah second structure failure. Second structure failure adalah keruntuhan struktur karena getaran. Ini adalah akibat dari gempa yang sering kita temui secara gampang dan merupakan contoh klasik situs-situs peninggalan gempa tektonik yang pernah terjadi. Kemudian ada longsoran, landslide. Jadi gempa tektonik itu bisa menyebabkan sesuatu yang terjadi berupa landslide, longsoran. Kemudian ada liquefaction, itu perubahan sifat tanah dari padat menjadi cair. Ini berbahaya nih ya, liquefaction ini, karena kalau terjadi di tanah fondasi, ini bisa menyebabkan fondasi itu mengalami penurunan atau perputaran dan menyebabkan struktur itu bisa roboh. Kemudian ada faulting, patahan yang menyebabkan adanya macam-macam, bisa kebakaran dan sebagainya. Kemudian terakhir tsunami. Tsunami ini adalah pusat gempanya ada di lautan. Nah, sesuatu ini pasti terjadi karena gempa bumi. Tetapi apakah sesuatu ini bisa atau harus membunuh orang, membunuh masyarakat? Belum tentu. Contoh, saya ambil contoh. Second structure failure, ini tidak bisa kita cegah kalau ada terjadinya gempa bumi. Tetapi kita bisa minimalkan korban nyawa atau korban yang meninggal. Caranya gimana? Ya dengan merencanakan struktur tahan getaran. Kalau getaran terjadi, boleh. Tetapi ketika getaran berhenti, maka struktur tidak boleh roboh.
Sehingga penghuni atau orang bisa dievakuasi sebanyak mungkin di dalam keadaan gempa. Tugas Anda nanti di semester 6 merencanakan struktur tahan gempa tektonik tersebut. Bisa mengerti, Mas? Bisa mengerti, Mas? Ya? Dia sesuatu yang terjadi ini bisa kita cegah supaya tidak terjadi korban nyawa, asalkan kita bisa melakukan meminimalkan langkah-langkah untuk terjadinya korban nyawa. Bisa diterima? Ya? Bisa, Pak. Kemudian tsunami, contoh kedua tsunami. Tsunami ini adalah peristiwa rambatan atau aliran gelombang laut yang tinggi sekali ya, kemudian dengan kecepatannya juga sangat cepat menuju darat. Nah, masyarakat harus diedukasi bagaimana menghadapi adanya tsunami. Ini cara mencegahnya supaya tidak terjadi korbannya. Edukasi itu adalah seperti peringatan, sinyal alarm. Kalau di Jepang itu ada peringatan sinyal alarm di HP dari pemerintah menunjukkan adanya akan terjadi tsunami. Itu sudah tahu masyarakat. Indonesia belum ke sana. Jadi edukasi bagaimana menghadapi akan ada tsunami. Bahkan edukasi ini penting karena setiap orang akan bertanggung jawab saling membantu menginformasikan 1 jam lagi akan terjadi tsunami. Kenapa seperti itu? Karena teknologi penginderaan pengenalan satelit itu sudah canggih di Jepang. Di kita belum. Meskipun secara manual itu sudah ada penempatan bola atau lampung tsunami di beberapa titik di samudra, itu sudah ada untuk peringatan dini terjadinya tsunami. Tetapi ya seperti nama Indonesia, lampung-lampung itu banyak yang hilang atau banyak yang tidak berfungsi. Tetapi sebenarnya ada cara yang tradisional bagi Anda yang lama dan pernah bermain hidup di pantai. Ada yang lama bermain hidup di pantai? Pantai lautan maksudnya. Ada? Ada yang besar dan sering bermain di pinggir pantai. Ada dari Anda? Apa kira-kira? Saya, Pak. Vincent ya. Jadi seperti saya juga, saya hidup dan besar di pantai ya. Jadi kalau di pantai itu kalau misalnya air surut jauh ke tengah, air surut tahu ya? Tahu, Pak. Itu bukan berarti Anda akan mempunyai pandangan yang menarik dan Anda akan mempunyai suatu keinginan untuk bermain ke tengah. Itu tanda-tanda bahwa tidak lama kemudian akan terjadi rambatan gelombang laut secara cepat dan tinggi. Ngerti? Ngerti ya? Jadi itu surutnya lautan secara mendadak, tidak sesuai dengan fenomena alam, itu berbahaya. Biasanya kan fenomena alam, lautan itu mulai surut di atas jam 2 siang. Mengerti? Di atas jam 12 siang. Mengerti? Secara fenomena alam ya, jadi pasang surut itu di atas jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore itu air akan pasang itu di atas jam 12 siang sampai dengan jam 6 itu pasang ya. Kemudian nanti besoknya 12 jam kemudian akan surut. Itu fenomena alam. Tapi ini surutnya lautan ini tidak mengikuti fenomena alam, terjadi tiba-tiba. Itu menunjukkan adanya suatu peristiwa tsunami tidak lama kemudian. Pernah lihat air pasang surut ya, Mas Vincent? Pernah, Pak. Bagi Anda yang tidak hidup di pantai memang sulit membayangkan. Jadi sebelum jam 12 siang itu air laut akan surut. Itu biasanya kita akan bermain di pantai untuk mencari binatang-binatang atau hewan laut, kerang dan sebagainya. Ya, para nelayan tidak akan aktif, semuanya di daratan. Kemudian di atas jam 12 air akan pasang kembali. Nelayan siap melaut untuk mencari ikan. Mereka akan berangkat setelah maghrib. Puncaknya adalah sebelum jam 12 malam itu tertinggi. Kemudian di atas jam 12 malam air akan surut kembali. Ngerti?
Ketika air itu surut tidak sesuai dengan fenomena alam, maka itu tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Misalnya jam 2 siang harusnya air pasang tapi surut, itu berbahaya. Nah, edukasi alamiah, edukasi manual seperti ini sudah dipahami oleh para masyarakat nelayan yang hidup di bibir laut. Paham ya? Oke, kemudian itu jadi earthquakes don't kill people, some things do. Memang benar sesuatu yang bersifat merusak terjadi, tetapi gempa ini yang merusak ini tidak membunuh masyarakat. Yang membunuh itu sebenarnya adalah tindakan atau cara manusia dalam menghadapi, khususnya bagi mereka atau negara yang penduduk yang negaranya atau lokasi negaranya berada di wilayah gempa. Di lintasan lempeng tektonik dan lintasan tektonik. Perlu ada edukasi. Itu mengenai powerful of earthquake. Kemudian ini gambar-gambar akibat dari gempa tektonik San Francisco 06 dengan magnitudo 7,8. Ini sangat kuat. Ya. Jadi ini menimbulkan patahan. Tetapi patahan ini menyebabkan terjadinya pipa-pipa gas, pipa-pipa minyak yang patah dan putus, kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran gedung. Justru kebakarannya yang ditonjolkan, tapi sebenarnya bukan akibat langsung dari gempa. Ini patahan yang terjadi di jalan raya. Gempa Jepang 2011, 7,4. Nah, ini keruntuhan struktur yang menjadi perhatian kita, yaitu gempa Northeast. Ini adalah gempa luar biasa di USA sekitar tahun 90-an yang menyebabkan kemudian terjadinya perubahan besar-besaran mengenai peraturan gempa, peraturan desain gempa di Amerika yang kemudian kita adopsi di Indonesia. Ini keruntuhan struktur gempa Meksiko, ya. 7,8. Ini tanah longsor di Salvador 2001. Ya. Ini yang merupakan peristiwa luar biasa di negara kita, gempa Aceh 26 Desember 2004 dan tercatat sebagai gempa terkuat di dunia dengan kekuatan magnitudo 9. Saya ulang ya, tadi Pak Presiden. Ini contoh-contoh kebakaran di gempa San Francisco, patahan di gempa Jepang, jadi luar biasanya. Kemudian keruntuhan struktur di gempa Northeast, gempa yang merupakan awal berubahnya peraturan desain gempa di Amerika dan di beberapa negara termasuk Indonesia. Meksiko. Kemudian tanah longsor di Salvador 2001, tanah longsor, landslide. Jadi ini edukasinya, edukasi ke penduduk supaya mencegah tidak terjadi korban nyawa, ya jangan dibuat peraturan dari suatu kabupaten, provinsi, atau negara yang tidak mengizinkan pemukiman itu dibangun atau didirikan di bawah tebing. Itu tidak boleh. Dilarang membuat pemukiman itu di daerah kawasan tebing. Itu edukasinya. Sehingga kalau terjadi longsoran, itu aman. Tapi ini kan tidak. Jadi, earthquake don't kill people. Something does. Jadi, manusianya yang menyebabkan korbannya. Baik edukasinya yang lemah, pemahaman yang lemah, sama kedisiplinannya yang lemah. Itu penyebab adanya korbannya. Kemudian gempa Aceh, ini juga edukasinya ya, edukasi bagaimana menghadapi sifat surut dari gelombang laut. Edukasi bahwa akan terjadi tsunami. Tsunami ini biasanya gempa tektonik yang multiposintrumnya di lautan.
Gempanya tidak terasa, kita tidak terasa gempanya di Jakarta. Getarannya tidak terasa, karena ada di lautan. Tapi yang menjadi masalah itu adalah tsunami-nya. Tsunami ini bisa terlihat dan bisa menyebabkan korban nyawa secara cepat, karena gelombang ini bergerak sangat cepat. Ini adalah land liquefaction. Jadi liquefaction adalah contohnya akibatnya. Jadi tanah yang padat jenuh air itu kehilangan kekuatan karena getaran gempa yang mengocok-ngocok sifat tanah. Tanah yang harusnya adalah unconsolidated, ya, berupa jenuh air, dikocok-kocok ini menjadi water saturated clay, jadi berubah seperti cairan karena getaran selama gempa. Nah, Anda bayangkan berarti tanah yang padat, jenuh, mana tahu ya tanah SSD ya, padat jenuh air, tempat duduknya pondasi, karena getaran menjadi cair, ya tentu saja pondasinya akan bergerak, akan berputar dan menyeret rumah-rumah atau gedung-gedung di atas tanah pondasi tersebut. Contoh gambar ini, Mas. Jadi struktur atasnya masih bagus, tetapi bermasalah di pondasi. Jadi liquefaction ini berbahaya di pondasi. Jadi getaran, gelombang gempa yang merambat di tanah menuju permukaan bumi itu bisa merusak sifat asli dari struktur tanah. Contoh tanah yang padat itu berubah menjadi tanah yang cair. Nah, pondasi akan duduk di tanah yang lunak dan cair, dan itu menyebabkan daya dukungnya hilang sama sekali dan menyebabkan bangunan itu bisa ambles atau mengalami penurunan dan pergerakan yang luar biasa tanpa mengalami kerusakan struktur. Nah, ini contoh liquefaction terkenal di gempa Niigata Jepang 54 dan gempa Meksiko. Anda lihat struktur atasnya bagus, tetapi pondasinya bermasalah karena liquefaction. Jadi ambruk, gedung ini ambruk. Kemudian ini statistik secara angka gempa terbesar di dunia, Chili 9,5 skala Richter, kemudian Aceh tadi itu 9. Umumnya gempa-gempa ini tidak ada bukan berlokasi di daerah padat penduduk, sehingga korban penduduk itu menjadi sedikit. Yang tercatat ini gempa-gempa ini terjadi di luar padat penduduk, seperti gempa Alaska, gempa Kamchatka, Chili, itu semuanya tidak menimbulkan korban nyawa yang besar. Yang korban nyawa ini yang mematikan itu. Ini di daerah padat penduduk. Gempa Cina, Sansi, ini 8, itu ada 830 korban nyawa. Kemudian Sumatera, Aceh, ya, itu 203.000. Kemudian Syria, kemudian Shining, Pangsan, dan sebagainya. Oke. Baik, saya sudah menjelaskan mengenai bagian pertama, mengenai pengetahuan kekebalan. Bisa ada atau Anda ringkas, itu jawablah pertanyaan jenis gempa, penyebab gempa, karakteristik gempa tektonik, kemudian lapisan permukaan bumi, jenis benturan, kemudian parameter gempa tektonik, hipocentrum, epicentrum. Sekarang bagian kedua adalah mengenai teori lempeng tektonik. Ini saya ulang lagi, teorinya menyatakan bahwa ada hipocentrum ini hipocentrum atau fokus, kemudian ada perambatan gelombang gempa disertai dengan kemudian ada epicentrum, ini hipocentrum ya, epicentrum, ini hipocentrum. Terus kemudian kita akan menentukan lokasi epicentrum dulu, dengan lokasi epicentrum baru kita bisa menentukan kedalaman gitu. Oke. Ya, sekarang saya menjelaskan mengenai bagaimana menentukan epicentrum.
Dibaca nih, Vincent. Lokasi epicentrum dibaca. Lokasi epicentrum ditentukan dengan memakai perbedaan kecepatan gelombang gempa primer dan sekunder. Perlu diperhatikan ya. Jadi benturan dua lempeng itu menimbulkan gelombang gempa. Gelombang gempa itu ada dua, gelombang primer dan gelombang sekunder. Nanti saya jelaskan di belakang ya secara detail. Ini Anda terima dulu. Gelombang primer adalah gelombang yang pertama kali tercatat di seismogram. Seismogram adalah alat pencatat gempa yang ada di seismograf di kantor. Ya. Di kantor seismograf itu di Malang itu di daerah Tepika. Ya, itu ada suatu perangkat IT namanya seismograf. Seismograf. Itu tugasnya mencatat kedatangan pertama kali yang direkam oleh alat itu, gelombang gempa yang sampai permukaan bumi. Itu bisa dicatat. Pencatatan pertama adalah namanya gelombang primer, kemudian setelah itu dia akan mencatat gelombang sekunder. Yang dicatat itu adalah waktu kedatangan gelombang primer dan sekunder. Jadi berupa grafik nanti. Saya ambil contoh dulu aja. Langsung aja ke sini. Nah ini. Ini ya. Ini stasiun seismograf. Kemudian di sini ada alat pencatat namanya seismograf. Ada yang bentuk kuno, sekarang bentuknya lebih modern. Di situ dipasang alat untuk mencatat kertas grafik yang namanya seismograf. Dia mencatat, nah waktu kedatangan gelombang primernya dicatat di sini. Waktu kedatangannya jam berapa dicatat. Terus kemudian waktu kedatangan gelombang sekunder dicatat jam berapa. Bisa terima? Bisa? Oke. Dengan data waktu kedatangan gelombang primer dan sekunder, kita akan menentukan posisi epicentrum, membutuhkan 3 stasiun seismograf di 3 lokasi yang berbeda. Paham ya? Jadi butuh cross-check 3 stasiun seismograf. Stasiun seismograf itu banyak, Mas. Ini ya, ini adalah stasiun seismograf yang ada di apa? Di stasiun seismograf itu banyak. Posisinya banyak. Nah ini Global Seismograph Network, jaringan komunikasi antara semua stasiun seismograf di dunia. Yang bintang ini posisi stasiun seismograf. Di Indonesia banyak nih, Mas. Jadi kalau misalnya ada gempa di Indonesia, butuh konfirmasi minimal 3 stasiun seismograf yang terdekat dengan pusat gempa itu. Yang terdekat dengan kerusakan. Jadi misalnya terjadi gempa di Blitar kemarin, ya, maka 3 stasiun dekat Blitar itu akan dibutuhkan untuk menentukan posisi epicentrum. Terima ya. Nah, bentuknya stasiun tadi itu seperti ini. Jadi ada suatu kantor, suatu ruangan, kemudian suatu ruang atau kantor atau suatu kantor. Kemudian di sini ada alat seismograf ini ditanam dalam tanah. Ini ada nanti yang saya jelaskan, ada 3 di Bandung, Pemerat, sama David.
tanam dalam kedalaman tertentu, kemudian dipasang kabel untuk dihubungkan dengan komputer. Yang nanti ininya dicetak di kantor, bukan dalam tanah. Dicetak di kantor, sekarang kan sudah pakai laptop. Dulu enggak, kalau dulu kan di sini. Kemudian di situ nanti secara grafik nanti ada ini, seperti detak putaran jantung kita. Catat kedatangan gelombang first wave, gelombang primer, dan first S, gelombang second. Waktu kedatangan itu dipakai untuk menentukan epicentrum. Baik, saya lanjutkan ya, mengerti ya. Sekarang ada contoh sini, saya pakai gempa di B, jadi ada 3 stasiun, warna biru, hijau, dan merah. Lingkaran biru, hijau, dan merah. B adalah stasiun seismograf Berkeley. Ini terjadinya gempa di Amerika. Berkeley. Kemudian D adalah Denver. Kemudian NY adalah New York. Pertanyaannya, di mana epicentrumnya? Oke, kita mulai ya. Jadi Anda di sini butuh peta, Pak. Butuh peta bumi dari benua Amerika ini. Posisi kota-kotanya di peta bumi. Plus. Dari stasiun masing-masing stasiun, Anda gambar lingkaran dengan jari-jari sama dengan jarak epicentrum ke stasiun. Nah, ini ada jangka jari-jarinya. Ada gambar gini. Di mana jari-jarinya adalah, jari-jari lingkarannya sama dengan jarak epicentrum ke stasiun. Jarak epicentrum ke stasiun. Nah, ini kembali lagi ke sini. Jarak epicentrum ke stasiun. Bisa dipaham? Ya? Jarak dari epicentrum ke stasiun, jari-jarinya. Bisa mengerti? Oke, sudah? Nah, ini lingkaran merah dari pusat lingkarannya New York, kemudian yang biru adalah Berkeley, kemudian yang hijau adalah Denver. Ada berapa lingkaran di situ? Ada berapa lingkaran? 3. Yang menarik ini, perpotongan 3 buah lingkaran itu merupakan titik epicentrum. Perpotongannya kan di sini kan? Jadi pusat gempa di permukaan bumi, akibat gempa yang terjadi di United States, di Amerika ini, yang konfirmasi dari Berkeley, kota Denver, dan kota New York, ini ada di sini. Di epicentrum. Jadi perpotongan dari 3 lingkaran, itu adalah lokasi epicentrum. Sudah paham? Pertanyaan besarnya apa kira-kira, Mas? Yang Anda mau tanyakan sekarang? Yang Anda mau tanyakan apa sekarang? Vincent, yang mau ditanyakan apa? Apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan apa? Kalau Anda dengar penjelasan saya ini, ada yang ditanyakan. Apa kira-kira yang ditanyakan? Anda bisa mau tanya? Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Saya tidak tahu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya bilang, dari 3 stasiun ini Anda buat lingkaran dengan menggunakan jangka sorong ya, di atas kertas ya. Perpotongan 3 lingkaran merupakan posisi epicentrum. Epicentrum adalah pusat gempa di permukaan bumi yang mempunyai jarak tertentu dari stasiun seismograf.
Tahu ya, stasiun seismograf pernah dengar istilah ini kan? Stasiun pencatat getaran gempa ya. Nah, Anda harus menanyakan satu hal ini sehingga pengertiannya menjadi tuntas. Apa itu pertanyaannya kira-kira? Pak, besar ukuran lingkarannya ditentukan dari apa? Besar lingkaran. Jari-jarinya ini sama dengan jarak epicentrum ke stasiun. Jari-jarinya nih. Ini sudah tertentu. Yaitu merupakan jarak epicentrum ke stasiun. Jarak epicentrum ke stasiun. Jarak epicentrum ke stasiun. Jarak epicentrum ke stasiun. Ini namanya jari-jari tadi. Atau di sini delta gitu. Paham? Harus tertentu kan? Baru bisa untuk menggambar lingkaran Anda butuh jari-jari kan? Sepakat dah. Untuk menggambar lingkaran kan butuh jari-jari kan? Ya. Pakai jangka. Tahu jangka? Jadi jangka ini Anda tempatkan, ini gambar jangka. Kemudian Anda butuh apa nih? Namanya apa nih? Jarak ini ke sini namanya apa nih? Jari-jari, Pak. Jari-jari atau setengah diameter kan? Tapi di sini pengertian jari-jari itu besarannya adalah jarak epicentrum titik ke kantor atau ke ruangan yang disebut dengan stasiun seismograf. Baru bisa buat lingkaran kan? Paham? Mau nggak? Pak. Sekarang pertanyaannya apa? Jarak epicentrum ke stasiun, Pak. Gimana, Mas? Gimana? Kurang jelas? Gimana? Silakan diulang. Jarak epicentrumnya ke stasiun, Pak. Ya, itu pertanyaan kuncinya. Berapa atau bagaimana menghitung jari-jari tersebut atau menentukan nilai jari-jari itu? Itu kan pertanyaannya kan? Kan? Ya, Kan secara otomatis kan Anda ingin tahu belum jari-jarinya bagaimana Pak menentukan. Terus dibaca Vincent nih. jari-jari ditentukan dengan analisa terhadap waktu kedatangan gelombang primer dan sekunder dan jarak dari epicentrum tercatat di stasiun seismograf. Jadi tercatat di stasiun seismograf, Anda ambil datanya maksudnya, waktu kedatangan gelombang primer jam berapa, dan waktu kedatangan gelombang sekunder jam berapa. Kemudian nanti Anda tahu berapa posisi kantor Anda itu terhadap epicentrum atau jarak dari epicentrum. Itu semua tercatat di seismograf. Kita ambil contoh saya lanjutkan ya. Ini penjelasan saya terakhir hari ini. Ini gambar yang sama secara bola dunia. Ini bola ya. Ini adalah titik tertentu ya. Ini kotanya ini Sao Paulo, sama aja ya. Ini Sao Paulo, kemudian ini adalah Montreal, ini adalah Paris. Lewat Sao Paulo, Anda gambar lingkaran secara biru. Kemudian yang merah ini ada gambar itu adalah yang pusat gempanya di Paris. Kemudian yang hitam adalah Montreal. Udah? Baik, sekarang ini contoh ya, contoh lain. Sekarang cara menentukan epicentrum dengan grafik ya. Saya pakai contoh lain ya. Nah, Anda butuh grafik ini. Grafik dari saya lupa namanya nih grafik ini ya. Terus sumbu X adalah travel time in minutes. Jadi waktu perjalanan gelombang dalam menit. Sumbu Y adalah jarak dari epicentrum, kilometer. Nah, ini ada pencatatan seismograf di stasiun Des Moines. Ini adalah pencatatan seismograf waktu kedatangan primer dan sekunder dari Indianapolis. Kemudian yang ini adalah seismograf dari Memphis. Coba perhatikan ini. Ini adalah wave arrival, kedatangan gelombang primer. Ini. Kemudian ini ada sekunder wave arrival, kedatangan gelombang sekunder. Itu waktu perjalanannya adalah 7 menit.
Jadi dia datang itu sekitar 9 jam berapa? 5, 6, 7, 9.08. Kedatangan gelombang primer 9 jam 9.08. Kemudian kedatangan gelombang sekundernya 9.15. Jadi travel time-nya itu 7 menit. Contoh 7 menit. 7 menit Anda plot di sini ya. Ini jadi 7 menit. Kemudian ini 9.15, TS, T primer, TS itu adalah 9.15. Bro? Waktu kedatangannya berapa? DT ini 7 menit. Sudah? Saya sekarang pakai ini. Biar lebih jelas. Pakai apa? Pakai apa? PowerPoint yang bisa saya gerakkan. Tolong diperhatikan ya. Jadi ini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau 7 menit bagaimana? Anda buat skala dulu. Ini kan 7 menit kan, 1 menit, ya. Travel time menit kan. 1 menit, 2 menit, kemudian 7 menit. Ini adalah 7 menit tersebut. Halo? Skala 7 menit. Skala 7 menit itu ini, Mas. Jadi garis ini itu sudah ada nih, garis ini sudah ada. Jadi tinggal di-plot saja grafik seismograf dari apa? Dari Memphis, Indianapolis sama Des Moines. Sudah? Terus kemudian Anda plot ke sini. Kan tidak ada nih, kan salah semua nih. Kan tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak ada. Di sini kelebihan nih. Salah. Nah ini menjadi benar. Karena persis nih. Ini adalah garis P-wave. Ini garis S-wave. Jadi di plot. Ini di plot. Ini tidak ada nih. Sudah? Saya kasih contoh yang Des Moines saja ya. Nanti Indianapolis lakukan hal yang sama. Ini dari stasiun Des Moines saja ya. Des Moines itu waktu kedatangan primernya 9.08, kedatangan sekundernya 19. Jadi ada waktu 7 menit. Ini 7 menit. Oke. Anda plot ke sini. Anda plot ke sini. Nah, ini terserah mau diplot kelebihan, ini kelebihan tidak. Yang pokoknya Anda cari posisi yang pas. Nah, ini pas ya. Ini pas ya. Sudah? Ini kan tidak pas kan? Ini kan kelebihan kan? Kelebihan. Ini pas. Nah, ini kan tidak pas nih. Tidak pas, tidak pas. Yang pas ini kan? Sudah? Setelah pas itu Anda tarik perpotongan ini ke sumbu X nih, ke sumbu Y, itu ketemu adalah R 760 km. Jadi 600, 700, 790. Berarti jari-jari untuk menggambar lingkaran itu 760 km. Jari-jarinya adalah 760 km. Jari-jarinya ini adalah 760 km. Ini 760 km. Bisa diterima, Mas? Bisa diterima? Bisa diterima? Terus Anda gambar lingkaran. Nanti tinggal konfirmasi dari 2 stasiun. Yaitu, ambil seismograf dari Indianapolis, lakukan yang sama, di mana dia
Misalnya ini punyanya Indianapolis. Misalnya punya Indianapolis ini bukan 7 detik. Bukan 7 menit, mungkin seperti ini. Nah, ini berapa menit? Ini berapa menit? Anda lihat di situ. Ini kan nggak masuk 7 menit. Nanti tarik ke sini. Jadi Indianapolis itu 450. Kemudian yang Memphis 250. Jadi jari-jari dari Memphis 250 km, jari-jari dari Indianapolis adalah 450, jari-jari dari Des Moines ini 760. Bisa diterima mengenai penentukan R? Halo? Bisa nggak? Bisa nggak? Jadi yang dibutuhkan adalah grafik ini ya. Grafik ini harus sudah tertentu sama skala X sama skala Y. Sama garis ini mas, ini garis P-wave, ini garis sekunder wave. Baru kita main waktu kedatangan dengan sekunder, dan primer, diselisihkan, kemudian dicari sehingga dia bertemu persis di batas bawahnya ini batas bawahnya sama batas atas. Itu caranya ya. Baru tarik dari potongan ini ke sini adalah R-nya, atau jarak stasiun epicentrum ke stasiun seismograf. Atau kalau di gambar lingkaran ini merupakan R-nya ini. R-nya ini, nanti perpotongan itu letak dari epicentrum. Bisa diterima? Halo, bisa terima nggak? Bisa, Pak. Siapa? Bisa, Pak. Oke, itu mengenai menentukan R. Kemudian tadi saya sudah jelaskan mengenai lempeng tektonik. Tadi sudah saya jelaskan mengenai batas lempeng, jenis tabrakannya, divergen atau spreading, convergen atau spreading. Ini tolong diganti nih, convergen atau colliding. Convergen, colliding, bukan spreading ya. Divergen itu saling menjauhi atau spreading. Convergen itu adalah saling mendekat atau colliding. Kemudian transform, saling bergeser. 3 jenis batas lempeng atau sesar berdasarkan pergerakan. Ini gambar daripada apa? Ini batas lempengnya ada di sini ya. 2 lempeng bergerak saling menjauhi, saling menarik, menyebabkan ada pertemuan batas lempeng, menyebabkan pada pertemuan batas lempeng terjadi ridge. Ridge itu adalah punggung bukit di daratan atau di lautan. Jadi situs peninggalannya sini. Ini ridge, continental ridge yang terjadi di daratan. Ini dulunya di daerah sini pernah terjadi benturan 2 lempeng yang sifatnya adalah saling menjauh atau convergen. Kalau ridge yang ada di lautan, di dasar lautan itu bentuknya seperti ini. Oceanic ridge. Kemudian yang kedua itu adalah trench. Trench itu apa? Trench itu adalah tabrakan 2 lempeng yang saling mendekat atau menekan, menyebabkan pertemuan batas lempeng terjadi trench. Jadi ini palung di daratan atau di lautan. Palung itu jurang. Nah, ini yang di daratan. Jadi di daerah sini dulu di daerah sini pernah terjadi benturan 2 lempeng, batas lempeng yang sifatnya adalah colliding atau saling mendekat. Namanya continental. Karena sih Pak belum. Ya, dia belum muncul, Pak. Nah ini, jadi 3 jenis batas lempeng berdasarkan pergerakan lempeng itu divergen atau spreading, saling menjauhi. Dia saat ini situs peninggalan sejarah riwayat terjadinya tabrakan ini itu berupa ridge. Ridge itu adalah punggung bukit. Nah ini punggung bukit. Dulunya beratus-ratus tahun yang lalu
pernah terjadi tabrakan dua lempeng di batas lempeng di sesar ini yang sifatnya adalah saling menjauh atau spreading atau divergen, divergen atau spreading. Kalau yang ini di lautan. Kalau saling menekan atau saling mendekat itu namanya colliding atau convergent. Ini dua lempeng bergerak saling mendekat, menyebabkan pertemuan batas lempeng itu terjadi trans. Trans itu namanya palung. Kalau transfer, dua lempeng bergerak saling bergeser, menyebabkan pergeseran pada pertemuan batas lempeng. Nah, ini palung di daratan, jurang ya. Palung. Ini pernah dulu batas lempeng ini berbenturan saling mendekat atau saling menekan, kita sebut dengan colliding atau convergent. Nah, ini yang di lautan, jadi palung di sini. Kemudian kalau dia saling bergerak, nah ini adalah apa? Gambarnya divergen ya. Jadi saling menjauh, ini adalah transform atau sliding, kemudian saling mendekat atau convergent atau colliding. Ya. Ini sama ya. Banyak sama. Kemudian patahan ini adalah ya patahan atau fault terjadi di jalur sesar. Patahan itu adalah seperti ini. Nanti akan terbentuk patahan di sini di patahan St. Andreas yang sangat terkenal itu. Jadi fenomena terjadinya gempa tektonik selain pemutaran atau gerakan gelombang itu juga terjadi patahan. Sesar biasanya. Ini patahan yang sangat terkenal ya, jaraknya itu antara patahnya 150 mil. Jadi patahan. Ini baca sendiri. Nah ini sesar yang ada di Indonesia yang saya bilang tadi itu. Pertemuan batas lempeng yang ada di Indonesia. Banyak sesar di kita. Kemudian yang garis kuning adalah patahan. Patahan. Banyak patahan di Indonesia ini lihat. Kemudian ini adalah subduksi. Tadi subduksi itu adalah batas lempeng pergerakan itu saling menekan. Yang ada tanda garis, kemudian segitiga dua. Segitiga berwarna tebal, ini adalah subduksi. Kemudian yang ini adalah divergen atau saling menjauh. Yang segitiganya ada tidak di blok. Jadi dilihat, nah ini adalah divergen. Ya, divergen. Kalau ini adalah convergen atau colliding. Kalau yang tidak ada segitiganya namanya patahan. Patahan saja. Jadi tanpa adanya subduksi atau tanpa adanya konvergen atau divergen. Ya. Untuk peta sesar di Indonesia. Tipe-tipe sesar itu adalah normal, reverse, sama stretch. Saya jelaskan minggu depan di sini. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan lebih ini untuk masalah pengetahuan kegempaan. Jadi saya memang butuh waktu 3 minggu atau 3 kali untuk menyelesaikan modul 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan dulu. Merah. John Lucius, coba di videonya nyalakan, Mas. Mbak, videonya nyalakan dulu.
Dionysius Berekeru. Gismasina. Hadir, Pak. Serva. Hadir, Pak. Anggi. Hadir, Pak. Afi Firmansyah. Hadir, Pak. Albert. Hadir, Pak. Osvelus Jadu. Hadir, Pak. Disco. Nathanael. Asbriansa. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Vincent. Hadir, Pak. Vincent. Hadir, Pak. Cecilia. Fiona. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cecilia mana? Hadir, Pak. Solem. Nanda. Hadir, Pak. Nama lagi. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Natalia. Ada, Pak. Kelvin. Ada, Pak. Brian. Ada, Pak. Helmina. Mana? Akbar. Hadir, Pak. Ardiana. Hadir, Pak. Regita. Karina. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ini jangan terlambat lagi ya. Oke. Baik, Pak. Kalau terlambat lagi saya keluarkan itu. Masih peringatan ya. Paham? Anna Karina. Hadir, Pak. Billy Ari. Billy. Aprilia. Hadir, Pak. Ferdian. Hadir, Pak. Jasintus. Rizky Fikri. Nifriandix. Hadir, Pak. Timotius, tadi ada. Muhammad Firdaus. Hadir. Marta Yuliani. Andri Yohan. Hadir, Pak. Yoga Daru. Hadir, Pak. Kirensius. Hadir, Pak. Ahmad Yoga. Hadir, Pak. Yang belum dipanggil siapa? Sebastiana, Pak. Surya, Pak. Sebastiana. Intan Sari, Pak. Ini kemarin nggak masuk semua ya? Iya, Pak. Saya belum, Pak. Iskia, Pak. Yang sudah dipanggil tadi. Elmina hadir, Pak. Elizabeth Malo, Pak. Abed Malo. Cakra, Pak. Cakra. Surya, Pak. Sudah. Elmina hadir ya? Hadir, Pak. Ya. Kristia, Pak. Rizky Yoda. Iya, Pak. Apa lagi? Felicitas Mulyani Indrawati, Pak. Felicitas. Terus? Berapa? Saya, Pak. Ironimus Febrianto, Pak.
lagi. Udah semua ya? Ini banyak ternyata yang masih baru pertama kali masuk. Ini semuanya perbaikan ya. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, saya ulang tadi yang sudah saya absen: Sebastiana, Resurya, Intan Sari, Elizabeth Malo, Cakra Media, Kristia Yoda, Felicitas MI, Hieronymus F. Ini baru pertama kali masuk semua ya nih ya? Iya, Pak. Tolong jangan sampai masuk kosong ya. Itu saja mungkin kuliah kita minggu kedua. Terus saya kasih pengumuman, jadi minggu depan saya akan membagi kode soal tugas besar. Minggu ketiga sudah saya keluarkan, jadi Anda kuliah tugas besarnya itu sesuai dengan perjanjian kita, itu hari Kamis, minggu depan ya Mas? Minggu ini, minggu depan. Kamis jam berapa Mas? Jam kedua. Kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Di Kamis jam kedua, nanti saya kasih pengumuman di WA Group, ada pembagian kode soal tugas besar. Tolong hadir semua bagi yang mau mengambil tugas besar. Mengerti? Mengerti, Pak. Hari Kamis, jadi kuliah kita cuma tugas besar, cuma pembagian kode soal, sama penjelasan soalnya. Nanti saya kasih pengumuman pastinya di WA Group. Itu saja mungkin. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.